Trump puji peran Prabowo dalam mengamankan perdamaian di Timur Tengah. Kerajaan Thailand berduka, Ibu Raja tutup usia 93 tahun, Raja tetapkan hari berkabung selama 1 tahun. Ruangan tersunyi di dunia bisa bikin orang stres bahkan gila. Halo pemirsa, selamat datang di Mata Dunia, program yang mengupas berita dan peristiwa global dari berbagai belahan dunia. Saya Ajeng Tiara akan menemani Anda, berikut berita selengkapnya. Kita awali dengan informasi yang pertama, pemirsa. Presiden Indonesia Prabowo Subianto terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia, menghadiri perhelatan KTT ke-47 ASEAN dan KTT ke-13 ASEAN Amerika Serikat. Kedatangan sang presiden mendapat sambutan hangat dari diaspora Indonesia yang tinggal di Malaysia. Mereka mengaku bangga dengan sosok Prabowo. Presiden Indonesia Prabowo Subianto terbang ke Kuala Lumpur, Malaysia pada Sabtu malam 25 Oktober 2025. Prabowo menghadiri acara KTT ke-47 ASEAN berlangsung selama 2 hari pada 26 dan 27 Oktober 2025. Kedatangan Prabowo mendapat sambutan hangat dari para diaspora Indonesia di Malaysia. Warga memadati area lobi hotel yang menjadi tempat Prabowo menginap. Di sini, Prabowo menyempatkan diri beramah tamah dengan para diaspora Indonesia yang menanti kedatangan Prabowo untuk bisa bersalaman dan berfoto bersama. Seorang di antara diaspora adalah Safa, mengaku sebagai big fans Prabowo dan kagum dengan sepak terjang Prabowo yang jadi perbincangan kalangan para pemimpin dunia. Big fan sama dia. Big fan. Apa sih yang bikin senang? Karena Safa pengen ketemu. Kenapa Safa pengen ketemu sama? Karena dia gemoy. Tak jauh beda, Ibunda Safa mengaku bahagia ketika dirinya dan Safa bisa bercengkrama dengan sosok orang nomor 1 di Indonesia. Ketemu Bapak Presiden ya senang, bahagia, kagum, dan saya mengucapkan semoga Bapak selalu sehat selalu. Ya pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump sempat melempar pujian dan menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto karena peran Prabowo mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Trump tegaskan komitmen perkuat kemitraan strategis dengan negara di Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan Trump saat KTT ke-13 ASEAN Amerika Serikat. Thank you very much for helping. Presiden Amerika Serikat Donald Trump melempar pujian dan menyampaikan apresiasi tinggi kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto atas peran Prabowo mendukung upaya perdamaian di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan Trump dalam pidatonya saat konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-47 ASEAN yang digelar di Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia pada Minggu pagi 26 Oktober 2025. Di sini, Trump menegaskan komitmen Amerika Serikat memperkuat kemitraan strategis dengan negara-negara Asia Tenggara, terutama di bidang perdagangan, keamanan, teknologi, dan energi. Well as my friend, President Prabowo of Indonesia, for their incredible support of these efforts to secure the new day for the Middle East. It really is a new day. There's never been a period of time like this. The Middle East will have peace after 3,000 years. This is a very strong peace. It's going to be an everlasting peace. We're delighted to forge richer partnerships on energy technology, artificial intelligence, critical minerals, and other industries. I'd like to just say the United States is for you. It's committed to a free and open and thriving Indo-Pacific. My message to the nations of Southeast Asia is that the United States is with you 100%, and we intend to be a strong partner and friend for many generations to come. Pidato Trump disampaikan di hadapan para kepala negara dan pemerintahan anggota ASEAN, termasuk Prabowo, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, serta sejumlah pemimpin dari negara-negara lain.
KTT ke-47 ASEAN digelar di Kuala Lumpur, Malaysia selama 2 hari, yaitu 26 dan 27 Oktober 2025. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-47 ASEAN menunjukkan semangat kebersamaan dan komitmen perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Prabowo mengapresiasi peran Trump memediasi konflik antara Thailand dan Kamboja. Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengatakan konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-47 ASEAN menunjukkan semangat kebersamaan dan komitmen perdamaian di kawasan Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan Prabowo kepada pers media usai menghadiri serangkaian acara KTT yang digelar di Malaysia pada 26 dan 27 Oktober 2025. Prabowo menyampaikan Indonesia mendukung hubungan berkelanjutan Amerika Serikat dengan ASEAN yang selama ini memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak. Prabowo juga mengapresiasi peran Amerika Serikat memediasi konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja yang dinilai sebagai salah satu capaian konkret. Baik, bagus, baik. We support continued U.S. engagement with ASEAN. The engagement has been very positive for ASEAN and for the United States. And we were very happy that the U.S. has mediated the conflict between Thailand and Cambodia. So, yeah, the very positive outcome of the summit. Thank you. Prabowo menekankan begitu penting menjaga semangat kerjasama dan solidaritas antar negara ASEAN menghadapi tantangan kawasan dengan menjaga kolaborasi menjadi kunci utama bagi stabilitas negara. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping ke Korea Selatan menghadiri KTT APEC di Gyeongju. Presiden Lee Jae-myung akan mengadakan pertemuan terpisah dengan keduanya untuk membahas isu keamanan dan perdagangan. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping melakukan kunjungan kenegaraan ke Korea Selatan bertepatan dengan KTT APEC di Gyeongju yang digelar pada 27 Oktober hingga 1 November 2025. Korea Selatan menantikan pertemuan antara Trump dan Xi Jinping dalam forum diplomatik ekonomi. Kunjungan ini diharapkan bisa mempererat hubungan antar negara dan membangun konsensus untuk stabilitas kawasan Asia Pasifik. Penasehat Keamanan Nasional Korea Selatan Wi Sung-lak mengatakan Presiden Lee Jae-myung akan menggelar pertemuan terpisah dengan Trump dan Xi Jinping. Seoul berharap bisa berperan sebagai jembatan dialog antara Washington dan Beijing di tengah ketegangan perdagangan global. Gedung Putih mengonfirmasi pertemuan Trump dan Xi Jinping di Korea Selatan membahas isu tarif dan perdagangan. Pemerintah Korea Selatan berencana membahas keamanan regional serta tarif ekspor dalam pertemuan dengan Trump. Sementara itu, pertemuan Presiden Lee dengan Presiden Xi berfokus penguatan hubungan bilateral dan isu Korea Utara. Kedua pemimpin diharapkan bisa mendorong dialog damai di semenanjung Korea. Sebelum ke KTT APEC, Presiden Lee Jae-myung ke Kuala Lumpur, Malaysia mengikuti KTT ASEAN yang digelar pada 26 dan 27 Oktober 2025. Pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, pesawat meledak di Bandara Paramilo San Cristobal, Venezuela beberapa saat usai lepas landas. Insiden ini menelan 2 korban tewas dan 2 korban luka. Diduga pilot gagal melakukan manuver. Sebuah video memperlihatkan detik-detik pesawat yang jatuh dan meledak.
Peristiwa ini terjadi di landasan di Bandara Paramio, San Cristobal, Venezuela. Terlihat pesawat hilang kendali, kemudian menghantam tanah, lalu meledak. Dilaporkan kejadian ini terjadi diduga akibat manuver tajam gagal dilakukan pilot pada Rabu pagi 22 Oktober 2025 waktu setempat. Peristiwa ini merenggut 2 nyawa dan 2 orang terluka. The Civil Aviation of Venezuela menyelidiki penyebab kecelakaan ini. Temuan awal menunjukkan ledakan di salah satu ban pesawat diduga menjadi kegagalan mekanis utama yang menyebabkan pesawat hilang kendali. Kemungkinan ada faktor lain, seperti kerusakan teknis maupun human error. Penyelidikan dilakukan untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan. Informasi berikutnya, pemirsa, ibu dari Raja Thailand Vajiralongkorn Sirikit meninggal dunia di Bangkok, Thailand pada Jumat malam 24 Oktober 2025 waktu setempat. Sebelum meninggal, Sirikit dikenal sebagai ibu bangsa dan menjalani perawatan di rumah sakit. Ibu suri kerajaan Thailand atau ibu dari Raja Vajiralongkorn Sirikit tutup usia pada Jumat malam 24 Oktober 2025 waktu setempat. Kondisi Yang Mulia memburuk hingga Jumat dan beliau meninggal dunia pukul 21:21 di rumah sakit Chulalongkorn pada usia 93 tahun. Demikian pernyataan istana dikutip dari AFP. Sirikit diketahui menderita sejumlah penyakit, termasuk infeksi darah yang menyerang pada Oktober 2025 dan dirawat di rumah sakit. Jenazah Sirikit disemayamkan di Dusit Thorn Hall, Istana Agung, Bangkok. Raja Vajiralongkorn tetapkan anggota keluarga kerajaan memulai masa berkabung selama setahun. Sirikit dikenal sebagai ibu bangsa dan mantan Ratu Thailand yang begitu populer pada masanya. Hari ulang tahunnya ditetapkan sebagai Hari Ibu Nasional di Thailand. Di eranya, sejumlah media barat menampilkan Sirikit kerap dibandingkan dengan ibu negara Amerika Jackie Kennedy. Di masa keemasannya yang glamor, tahun 1960-an, Sirikit bergaul dengan presiden dan bintang Amerika Serikat seperti Elvis Presley. Pemirsa, bayangkan berada di sebuah tempat begitu sunyi sampai-sampai hanya bisa mendengar detak jantung sendiri. Ruangan ini bukan di film horor, tapi benar-benar ada dan disebut anechoic chamber. Ruangan ini dinobatkan sebagai ruangan tersunyi di dunia. Banyak orang tak sanggup berada di dalamnya lebih dari 2 jam. Mereka merasa tertekan dan gelisah, dan yang terparah kemungkinan bisa gila. Pass through 2 vaults and you can reach the world's quietest place, an anechoic chamber in Minneapolis Oilfield Laboratory. Ini dia, anechoic chamber, ruang khusus yang diciptakan untuk menyerap suara dan gelombang elektromagnetik. Karena itulah ruangan ini tak memantulkan suara sedikit pun, bahkan tak ada suara gema. Ruangan ini ada di beberapa negara, salah satunya di laboratorium Microsoft di Amerika Serikat dan dinobatkan sebagai ruangan tersunyi di dunia. Anechoic chamber digunakan untuk menguji teknologi audio seperti mikrofon dan perangkat suara yang lain. Tingkat kebisingan di dalamnya minus 20,6 desibel. Padahal, bisikan manusia sekitar 30 desibel dan suara napas cuma 10 desibel.
Bayangkan, udara yang saling bertabrakan saja bisa lebih berisik dari ruang ini. Ketika masuk ke dalam ruangan, telinga akan beradaptasi dengan cepat. Dalam beberapa saat, orang mulai mendengar suara jantung, aliran darah, hingga gerak sendi. Above average at hearing things. Test 1 2. Hey. Keheningan yang begitu total ini lama-kelamaan bisa membuat otak kebingungan karena tak ada suara referensi dari luar. Banyak mengaku hanya kuat bertahan sekitar 2 jam di dalam ruang ini. Selebihnya mereka mulai merasa gelisah, disorientasi, dan tertekan secara mental. Meski terkesan menakutkan, ruangan ini punya peran penting di dunia ilmiah untuk meneliti suara, persepsi, dan teknologi audio yang terbaik. Jadi, meski terdengar damai, keheningan total ternyata tak selalu menenangkan. Terlalu sunyi malah dapat membuat kita mendengar hal-hal yang tak pernah kita sadari sebelumnya. Seperti detak jantung, nafas, hingga suara tubuh sendiri. Bagaimana pemirsa? Tertarik untuk merasakan kesunyian di anechoic chamber? Ya pemirsa, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetap saksikan Mata Dunia. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Danau Kaindi tersembunyi di pegunungan Tian Shan, Kazakhstan. Danau ini menyuguhkan pemandangan menarik dengan air yang jernih berwarna biru kehijauan dan dikelilingi pohon cemara berdiri tegak di permukaan air Danau Kaindi. Seperti apa keindahan hutan bawah air, berikut selengkapnya untuk Anda. Danau Kaindi tersembunyi di pegunungan Tian Shan, Kazakhstan menjadi fenomena langka. Dulunya berawal dari gempa hebat pada tahun 1911. Hal tersebut memicu longsor besar menutup sebuah jurang. Membendung aliran air kemudian membentuk sebuah danau. Pohon-pohon cemara tertimbun ikut terbenam. Namun, karena air yang dingin dan jernih, batang pohon tersebut tetap terawetkan dan menciptakan pemandangan seperti hutan tenggelam. Warna biru kehijauan yang memukau menyatu dengan batang dari dasar air. Fenomena ini menjadi keunikan dan menjadi daya tarik bagi wisatawan. Ya, dari Kazakhstan kita ke Mesir, pemirsa. Berbicara tentang Mesir berarti berbicara tentang peradaban kuno, gurun yang eksotis hingga kuliner yang menggugah selera. Kali ini saya akan mengajak Anda melihat ibu kota Kairo yang ramai hingga ke ujung gurun putih yang misterius. Berikut tayangannya untuk Anda. Dari jantung Mesir, Kairo merupakan sebuah metropolis menjadi pusat politik, ekonomi, sekaligus budaya. Kota ini berdiri di tepi Sungai Nil dan dikenal sebagai kota seribu menara karena banyak masjid bersejarah menghiasi langit. Sementara itu, tak jauh dari pusat kota, berdiri megah sebuah piramida Giza dan Sphinx, merupakan ikon abadi dari zaman Firaun. Sebagai pusat peradaban sejarah, di sini terdapat Museum Peradaban Mesir dan Museum Mesir di Tahrir yang menyimpan harta karun arkeologi, termasuk mumi para raja. Mesir tak hanya dikenal sebagai peradaban sejarah. Jika mengunjungi Mesir, Anda bisa memanjakan lidah wisatawan dengan kulinernya. Salah satunya yaitu kosari dan tamia alias falafel Mesir yang renyah. Dari kios kaki lima hingga restoran modern seperti Abu Tarik dan Zuba. Kairo membuktikan dirinya sebagai kota yang hidup, berisik, penuh energi, namun sekaligus menggoda. Dari hiruk-pikuk ibu kota, kita bergerak ke lanskap yang kontras, yaitu sebuah gurun yang tampak seperti dunia lain. White Desert merupakan gurun putih menakjubkan di wilayah barat Mesir.
Permukaan kapur terkikis angin membentuk patung-patung alami raksasa, bahkan hingga menyerupai jamur, ayam, bahkan istana raksasa. Pada saat senja, gurun ini berubah menjadi kanvas emas dan perak memikat mata. Di sini, banyak wisatawan yang datang untuk berkemah, menatap bintang, hingga menjelajah dengan jeep safari. Namun Mesir bukan hanya tentang gurun. Kali ini, kita akan menjelajah ke sebuah kota yang sering dijuluki museum terbuka terbesar di dunia. Luxor merupakan kota berdiri di tepi sungai Nil, merupakan rumah bagi peninggalan Fir'aun tak ternilai. Kompleks Karnak yang megah, lembah para raja, menyimpan makam Tutankhamun, hingga lembah para ratu penuh misteri. Tak heran, banyak wisatawan memilih berlayar dengan kapal pesiar menyusuri Nil, merasakan keagungan masa lampau. Jika kita terus ke selatan, terdapat sebuah monumen luar biasa, bahkan pernah dipindahkan seluruhnya demi menyelamatkan sejarahnya. Abu Simbel merupakan kuil monumental karya Ramses II, berdiri gagah di tepian Danau Nasir. 4 patung raksasa Fir'aun menyambut setiap pengunjung yang datang. Dahulu, seluruh kompleks ini dipindahkan UNESCO pada tahun 1960-an agar tidak tenggelam akibat pembangunan bendungan Aswan. Namun, kini Abu Simbel tetap menjadi saksi bisu kejayaan Mesir kuno. Dan dari gurun serta kuil, kami mengajak Anda menyeberang ke semenanjung Sina, tanah menyimpan keindahan sekaligus spiritualitas. Sinai Peninsula adalah jembatan antara Afrika dan Asia. Pantai-pantai di Sharm el-Sheikh dan Dahab terkenal dengan surga snorkeling serta diving di Laut Merah. Tak jauh dari sana, berdiri Gunung Sinai, tempat bersejarah yang dikaitkan dengan kisah Nabi Musa alaihi salam. Dalam sejarah Islam, gunung ini diyakini sebagai tempat Nabi Musa menerima wahyu dan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah peristiwa penyeberangan Laut Merah. Kisah ini menjadi salah satu momen penting dalam perjalanan spiritual Bani Israel. Mesir bukan hanya negeri piramida. Ia adalah harmoni antara sejarah, alam, dan kehidupan modern yang terus bergerak. Dari Kairo yang berdenyut, gurun putih yang sunyi, kuil kuno di Luxor, dan Abu Simbel, hingga pesona Sinai yang spiritual, semua menjadi alasan mengapa Mesir selalu abadi di hati para pelancong dunia. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Mata Dunia kali ini. Terus saksikan Berita Nasional TV. Saya Ajeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.